Situasi Papua hari ini tidak baik-baik saja. Situasi Papua hari ini diliputi praktek ketidakadilan, kekerasan bersenjata, pelanggaran HAM, perusakan alam hutan masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam karena kerakusan dan ketamakan para oligarki bangsa ini, serta penghancuran terhadap nilai-nilai budaya dan identitas sejarah bangsa Papua. Pada kesempatan ini, saya memberikan aplaus atau pujian kepada orang-orang muda Papua dan non-Papua, para pejuang kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keutuhan ciptaan yang berani bersuara, berteriak di jalan-jalan, di hutan-hutan rimba Papua, di dalam dan di luar negeri, yang menuntut penegakan atas hak-hak asasi dan martabat orang Papua yang dirampas dan diinjak-injak oleh para penguasa bangsa ini. Kalian adalah Stefanus zaman ini, di tanah Papua ini, di Indonesia ini, di luar negeri. Keberanian kalian menyuarakan kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, serta keutuhan ciptaan adalah wujud iman kalian kepada Sang Martir sejati, Yesus Kristus. Perjuangan kalian bukanlah untuk kepentingan diri kalian, melainkan perjuangan kalian adalah untuk kepentingan kemanusiaan universal, kepentingan keutuhan ciptaan alam, dan kepentingan kebenaran iman yang diajarkan oleh Sang Guru kehidupan, Yesus Kristus. Namun ada dua hal yang saya mau berpesan kepada orang-orang muda, pejuang kebenaran, keadilan dan kemanusiaan serta keutuhan ciptaan ini, yang berada di Papua maupun di luar Papua, baik di Indonesia ini maupun di luar Indonesia. Yang pertama, tirulah sikap Stefanus yang berdoa menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus ketika ia dibunuh. Doa penyerahan adalah pemberian diri seutuhnya, komitmen tinggi, menjadi pengikut sejati kepada Yesus. Yang kedua, mendoakan mereka yang membunuh, yang memusuhi kalian. Inilah ciri khas iman orang Kristen sejati. Karena meniru dan mengikuti teladan Sang Guru, ia harus berani mengampuni musuh dan mereka yang bersikap jahat terhadap kita, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kualitas iman seorang pengikut Kristus yang benar. Karena itu, para pejuang muda berdoa dan berjuang demi kebenaran, keadilan, kebaikan, keutuhan ciptaan, dan keutuhan persatuan gereja, baik di tanah Papua ini maupun gereja universal. Hanya berani mengatakan kebenaran, berani menunjukkan sikap bahwa kebenaran adalah tetap kebenaran, menjadi prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Marilah kita berdoa, semua kita juga dalam hidup kita masing-masing, kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran itu, memperjuangkan keadilan, hak asasi, martabat alam, martabat manusia. Bukan kita partisipasi dalam kejahatan, rekayasa iblis dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh penulis Injil Yohanes. Dunia punya karakter lain. Dunia tidak mengenal Yesus Sang Guru sejati. Tapi kitalah yang mengenal Dia. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan, kitalah yang berani mengikuti, mengatakan ya atau tidak. Karena kitalah yang mengenal Yesus dan Dia mengenal kita, dan kita adalah satu di dalam Dia, Dia di dalam